Bupati Garut Rudi Gunawan dan jajaran melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Kabupaten Tanggamus. Kedatangan rombongan diterima Bupati Dewi Handayani dan Wakil Bupati AM Safei serta Sekretaris Kabupaten Hamid Haryansa Lubis, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus Sri Nilawati Safei, Ketua Dekranasda Nuraini Lubis beserta para Kepala OPD Pemkab Tanggamus. Kunjungan kerja Pemkab Garut ini terkait program Kampung Iklim atau Proklim, di mana pada tahun 2019 lalu Tanggamus mendapat penghargaan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk kategori Proklim Utama. Dalam pertemuan di ruang rapat utama Sekretariat Pemkab Tanggamus, Rudi mengungkapkan lingkungan menjadi permasalahan serius di Pulau Jawa. Untuk program Kampung Iklim, pihaknya belum pernah mendapat penghargaan utama di tingkat nasional. Perencanaan tersebut adalah menggerakkan masyarakat membuat kesadaran sendiri dan inovasi bagaimana masalah lingkungan menjadi bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, Bupati Garut juga mencatat sejumlah program yang telah dilaksanakan oleh Tanggamus perlu dipelajari karena sangat positif. Di antaranya satu desa, satu mobil ambulans, alat USG di puskesmas, dan lainnya. Sementara Bupati Tanggamus Dewi Handayani merespon positif kunjungan kerja tersebut. Diharapkan kegiatan tersebut semakin mempererat hubungan kerjasama antar dua kabupaten. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Garut dan rombongan mendapat penjelasan seputar bagaimana proklim yang telah dilaksanakan Pemkab Tanggamus melalui video. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Kepada SPMD adalah Mas Sarif. Jadi beliau kesini juga dalam rangka menghadiri undangan daripada keluarga besar Bapak Idam Halid. Nah, tahun ini ada kurang lebih 200 mobil ambulan popon yang teranggarkan ataupun terrealisasi. Jadi tahun ketiga tinggal kurang lebih 90 sekian lagi yang belum terrealisasi, dan insya Allah mudah-mudahan semua popon yang ada di Kabupaten Tanggamus memiliki ambulan sendiri. Kemudian terkait dengan masalah pandemi COVID yang memang saya yakin seluruh wilayah, seluruh daerah juga pasti akan terkena imbasnya. Ada refocusing anggaran, rasionalisasi kegiatan dan lain sebagainya. Namun di sini salah satu yang kami pergunakan dari dana refocusing itu adalah kami memiliki 20 puskesmas dan ada 17 yang rawat inap, karena yang 24 puskesmas, 24 puskesmas, 17 yang rawat inap, dan di 14 ya, Pak Dinas Kesehatan ya, 14 kami bangunkan ruang isolasi sendiri. Jadi puskesmas rawat inapnya saat ini memiliki ruang isolasi sendiri, air, wisata lautnya, wisata gunung, agrowisata dan lain sebagainya. Termasuk Kabupaten Tanggamus ini penghasil kopi. Jadi boleh juga nanti kalau mungkin di Kabupaten Garut kan penghasil dodol. Nah, kalau membuat dodol rasa kopi, nah kopinya dari Tanggamus. Nah, gitu. Kalau Bapak Bupati dan Ibu berkenan cukup lama ada di Kabupaten Tanggamus, kami ajak keliling Pak, sampai ke Kecamatan Ulu-Belu, penghasil kopi dan sebagainya. Tapi insya Allah siang ini mohon berkenannya untuk dapat diterima dan makan siang bersama, tetap dengan penerapan protokol kesehatan di kediaman Dinas Bupati, dan nanti ada suguhan kopi khas dari Kabupaten Tanggamus. Bisa komoditi-komoditi yang ada ini dapat kemudian diolah menjadi berbagai macam hasil, produk UMKM misalnya, dan juga hasil-hasil kerajinan yang lainnya. Yang tentunya dalam hal ini mungkin nanti ada kesempatan kita berdiskusi, mungkin kita ngobrol-ngobrol di kediaman dinas sehingga memberikan inspirasi dan motivasi kepada kami agar produk-produk UMKM kami bisa lebih baik, berkualitas. Untuk tahun ini telah diverifikasi satu pekon, yaitu di Ngarip, Kecamatan Ulu-Belu yang tadi saya sampaikan, ini menjadi salah satu penghasil kopi. Atau mungkin kalau pernah dengar kopi Nescafe, itu kopinya dari Tanggamus. Cuma inilah menjadi PR dari kami, bagaimana supaya para petani kami ini tidak hanya sekedar menjual komoditi dalam bentuk mentah. Di lautnya ini memang cukup banyak, cukup melimpah ruah, dan memang masih kembali lagi PR dari kami adalah bagaimana agar bisa berikan pelatihan dan juga pendidikan kepada khususnya para nelayan kami agar mereka bisa mengolah hasil tangkapan mereka menjadi sesuatu yang bisa berumur bisa lebih panjang dan juga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dan perlu kami sampaikan juga Pak Bupati, kawasan industri Tanggamus yang bergerak di bidang perkapalan ya dan lain sebagainya ini masih dalam proses.
kami harap cemas, insya Allah mudah-mudahan ini akan dapat realisasi karena memang terhalang situasi pandemi COVID-19 ini sehingga banyak agenda-agenda yang memang harus tertunda, tapi kami tidak patah semangat, insya Allah itu akan tetap dapat kami laksanakan. Ada realisasi nanti bekerjasama ataupun mendapatkan dukungan juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Untuk kasus per hari ini ada 38 kasus, tapi kalau untuk ukuran jumlah penduduk yang hampir 600.000 ini, kami sempat berada pada zona oranye beberapa waktu yang lalu. Kemudian dengan berbagai macam upaya kita berupaya untuk dapat mengendalikan sehingga kembali pada zona kuning. Oleh karenanya mohon maaf kalau mungkin Kabupaten Tanggamus ini kami betul-betul disiplin dalam menerapkan protokol kesehatannya. Mohon maaf kalau mengganggu kenyamanan, kemarin data-data harus dirapid semuanya. Hah? Alam, hewan, manusia, kita ditempatkan oleh Tuhan dalam satu ruangan yang sama, menuntut kita untuk hidup berdampingan. Perhatian terhadap lingkungan. Tanggamus ini sudah mendapatkan perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup. Masyarakatnya didorong oleh pemerintah daerah membuat inovasi dalam rangka menciptakan lingkungan yang seimbang, ekosistemnya seimbang dengan program kampung iklim ya, dalam rangka untuk mereduksi, mengurangi hal yang berhubungan dengan resiko akibat tingginya gas rumah kaca. Jadi kami berkunjung ke sini dalam rangka itu. Dan kami pun bukan itu saja. Ternyata ada beberapa inovasi yang bagus dari Ibu Bupati, bagaimana memperhatikan lansia, ya. Terus ada penguatan terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan pemeriksaan PSG. Ini saya kira se-Indonesia baru Ibu Bupati yang memikirkan ini. Luar biasa bagus. Ya. Ibunya. Video Pak. Bentar, Pak. Ini di pendoponya Kabupaten Tanggamus dengan Ibu Bupati. Ada makanan yang lezat. Ini disuguhkan dari otak-otak khas Tanggamus, luar biasa. Dari Kabupaten Tanggamus, Galih Momentum TV melaporkan.